Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan, NIM 205117475, kelas Teknik Mesin 4C. Tugas mesum dari mata kuliah Muhammadiyah, yaitu tentang integrasi keilmuan umum dan agama. Pendahuluan. Dalam dataran konsep ideal, Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, komprehensif, dan universal. Menurut penafsiran sebagian cendekiawan Muslim, ajaran Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi dalam sistem keilmuan Islam. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal baru. Islam telah memiliki tradisi dikotomi ini sejak dulu, seperti Al-Ghazali menyebut kedua jenis ilmu tersebut sebagai ilmu syariah dan gahiru syariah. Tetapi dikotomi tersebut tidak banyak menimbulkan problem dalam sistem pendidikan Islam, hingga sistem pendidikan Barat diperkenalkan ke dalam Islam melalui imperialisme. Sampai detik ini masih kuat anggapan dalam masyarakat bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Dengan kata lain, ilmu tidak memperdulikan agama dan agama tidak memperdulikan ilmu. Oleh karenanya, persepsi masyarakat yang tidak tepat perlu dikoreksi dan dirumuskan. Pembahasan pokok-pokok masalah dalam dikotomi ilmu. Perdebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu kelompok ilmu atau posentris dihadapkan dengan dikotomi ilmu teosentris. Maka terbunuhlah pertentangan antara wahyu dan akal. Selanjutnya, pertentangan ini berkembang menjadi pertentangan antara dua jenis ilmu, yaitu agama dan filsafat. Agama menekankan pada pengetahuan kewahyuan dipertentangkan dengan filsafat yang menekankan pada akal manusia. Filsafat yang tidak lain adalah akar dan ilmu pengetahuan dikategorikan dalam kelompok ilmu umum. Dikotomi ilmu barat dan timur diidentikan dengan kecenderungan masing-masing kelompok ilmu pada objek fisik, yaitu tubuh, dan metafisika, yaitu roh. Sebagian orang menganggap bahwa ilmu agama sebagai ilmu yang sakral dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu umum pada penjelasan yang tepat. Sedangkan ilmu umum diistilahkan dengan ilmu-ilmu profan, yaitu ilmu-ilmu keduniawian yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika. Ilmu umum berkembang dan diidentikan dengan ilmu pengetahuan teknologi tanpa penjelasan yang jelas pula. Integrasi epistemologi, teoropentris, dan integralistik. Istilah agama merujuk pada kepercayaan dan cara hidup. 15. Sedangkan dalam arti luas, agama merupakan wahyu Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, diri sendiri, dan lingkungan hidup, baik fisik, sosial, maupun budaya secara global. Seperangkat antara aturan nilai umum dan prinsip dasar inilah yang disebut dengan syariat. Al-Quran merupakan petunjuk etika, hukum kebijakan, dan dapat menjadi teknologi ilmu dan teori ilmu. Utawijaya merumuskan alur pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu integralistik sebagai berikut. Alur pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler itu filsafat, antroposentrisme, diferensial, ilmu sekuler. Alur pertumbuhan ilmu-ilmu integralistik itu agama, teoropentrisme, behaviorisme, ilmu integralistik. 3. Integrasi epistemologi, pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Metode merupakan metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks, nas, dan dijustifikasi oleh naluri penarikan kesimpulan atau istidlal. Ini bisa dilakukan secara langsung dengan memahami nas sebagai pengetahuan yang
langsung diaplikasikan tanpa proses pemikiran, maupun secara tidak langsung di mana nas dipahami sebagai pengetahuan bahan mentah perlu ditafsirkan dan perlu penalaran. Integrasi ontologis. Ontologis berarti kajian tentang hakikat yang ada tentang hakikat tradisi barat. Permasalahan ontologi ini memunculkan dua kelompok pemikiran, materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas fisik yang dapat diukur secara matematis, sedangkan yang kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini meyakinkan bahwa realitas alam raya ini tidak hanya bersifat material, melainkan integrasi aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasi dalam diri dan masyarakat. Di barat, persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai, lepas apa yang disebut baik dan buruk. Tugas ilmuwan hanya meneliti dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan berpengaruh dengan adanya kenyataan bahwa ilmu dan yang ditemukan akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.